Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahib at-taj wal mi'raj wal burak wal alam wa dafi'il bala' wal waba' wal marad wal alam. Jismuhu tahirun mutahharun mu'azzamun munawwarun man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un ala al-lawhi wal galam. Syamsud duha badrud duja nurul huda misbahuz zalam sayyidul kaunain wa syafi'ith thaqalain Abul Qasim sayyiduna Muhammad ibnu Abdillah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim Sayyidul Arabi wal Ajam Nabiyul Haramain Mahbubun Inda Rabbil Mashriqaini wal Maghribain. Faya ayyuhal mustaqul li nuri jamalih sallu alaihi wa sallimu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana ya arhamar. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin warzuqna ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan katsiran tayyiban mubarakan fi ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam dan iman, dijadikan sebagai umat dari Nabi sang pembawa rahmat, Nabi yang karena diutusnya Rasulullah, karena Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah. Kalau tidak ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan pernah mengenal yang namanya agama Islam, dan kita pun tidak akan ditanamkan keimanan. Tidak akan muncul keyakinan kepada Allah, kepada para nabi, para rasul, para malaikat, kitab-kitab suci Allah. Dan kita tidak akan pernah meyakini akan datangnya hari kiamat. Ini semua karena berkah dari Nabi Muhammad. Diciptakannya langit dan bumi, diciptakan seluruh alam, diciptakan surga dan neraka. Kita ini tinggal, Bapak Ibu, di planet yang paling terkecil, yang namanya bumi. Jutaan
miliaran planet-planet yang Allah ciptakan, belum lagi bintang-bintang yang bergemerlapan, belum lagi dengan makhluk-makhluknya yang penuh seisi dunia. Yang tinggal di sini bukan hanya manusia, tapi jin pun diciptakan oleh Allah. Sebelum jin dulu ada namanya bun, tapi karena saling membunuh, saling menjatuhkan antara satu dengan yang lainnya, makanya dimusnahkan oleh Allah Subhanahu. Makanya jangan nak saling jatuh-jatuhkan. Nah, tadi Ustaz Dedi tadi bilang bentar lagi mau pilkades. Jangan saling menjatuhkan. Kalau sama-sama muslim, cari yang paling terbaik, cari yang paling taat, cari yang paling soleh. Lihat solatnya. Kalau solatnya baik, insya Allah orangnya pun akan baik. Kalau solatnya hancur, kalau dia tidak mau bersujud kepada Allah, dia tahu tidak mau menjalankan perintah Allah, apalagi perintah pemerintah, apalagi keinginan ente, dia tidak akan pernah peduli. Ketika lagi butuh sama kita, dia akan infokan apapun kebutuhan kita. Nanti kalau aku jadi, kau semua aku naikkan umroh. Macam ya, andai kau jual tanah nanti. Betul tidak? Saya tidak mau bahas pilkada, enggak mau bahas pilkada, cuma mengingatkan saja. Siapapun nanti yang bakal jadi, mudah-mudahan itu yang terbaik dari Allah Subhanahu. Mudah-mudahan desa Sungai Adang diberkahi oleh Allah pemimpin yang baik, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang sayang masyarakat, yang cinta agamanya, cinta dengan habaib, cinta dengan ulama. Amin ya Rabbal. Nah itu ya pesan saya. Karena saya tak ada urusan sama pilkades. Tak tahu lah kok pilkades ngasih saya duit. Lain lagi cerita. Ada gurau ya. Benar pun tak apa Pak Kades. Allahumma salli ala Muhammad. Salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang karena diutusnya Rasulullah, karena diciptakannya baginda Nabi Muhammad, maka seluruh dunia pun menjadi ada. Laulaka ma khalaqtu aflak. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, kalau bukan karena engkau ya Rasulullah, maka seluruh dunia tidak akan pernah aku ciptakan. Langit, bumi, dunia, planet, seluruhnya tidak akan pernah ada. Malaikat tidak akan diciptakan oleh Allah. Para nabi, para rasul tidak akan pernah ada seluruhnya. Dan kita tidak akan pernah melaksanakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan adanya perintah solat 5 waktu dalam 1 hari 1 malam. Ketika Isra dan Mi'raj, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan oleh Allah bertemu langsung, berhadap-hadapan dengan Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang mampu duduk berhadap-hadapan dengan ruh dan jasad illa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu langkah lagi ya Rasulullah. Malaikat Jibril mengatakan, satu langkah lagi ya Muhammad, aku masuk ke tempat engkau, maka tubuhku pun akan terbakar. Allahumma salli ala Muhammad. Agungnya Nabi Muhammad, mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang lebih hebat lagi, kita dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ila yaumiddin. Para habaib, para kiai, para asatid wal asatidah, para pimpinan-pimpinan petinggi masyarakat yang berada di Sungai Udang,
orang-orang tua, guru-guru ngaji, para ustadz yang dimuliakan oleh Allah, semua para tokoh agama, tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat, rasa takjim saya kepada antum semua. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini mengagungkan, merayakan, memuliakan hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua yang memiliki dosa Allah hapuskan semua dosanya. Yang sakit Allah sembuhkan. Yang soleh mudah-mudahan makin soleh, tambah sayang sama istri dan anak-anaknya, tambah taat kepada Allah. Yang belum dapat pekerjaan mudah-mudahan dapat pekerjaan. Yang belum kawin, oh banyak yang belum kawin nih. Yang dah kawin pun mekik gak masih? Yang dah kawin pun mekik gak nampak ni kok masalah ini nih. Yang belum kawin mudah-mudahan segera nikah, amin. Diberikan jodoh yang baik, amin. Yang sayang sama istri, yang sayang sama suami, mudah-mudahan diberikan anak-anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan dicabut nyawa kita semua dalam keadaan husnul, amin ya rabbal. Wabil khusus salam takzim saya kepada Bapak Tuan Rumah, Bapak Abdurrahman bin Soleh. Masya Allah, ini Bapak Abdurrahman ini. Mudah-mudahan Nabi Muhammad makin cinta sama beliau. Mudah-mudahan beliau pun semakin cinta kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan nanti di bawah bendera baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk keluarga beliau, istri beliau, anak-anak beliau, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya, makin luas rezekinya. Kita semua pun diluaskan rezekinya. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Maulid demi maulid, sering kita menghadiri maulid. Apa tujuan kita menghadiri maulid? Apakah ada perubahan di dalam hidup kita? Apakah kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad? Apakah kita semakin taat kepada Allah? Apakah kita semakin dekat, semakin baik akhlak budi pekerti kita? Tujuan diadakannya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar yang ceramah menjelaskan sirah nubuwah, perjalanan baginda Rasulullah. Apa itu Nabi Muhammad? Siapa Rasulullah? Tadi Qari'ah membacakan dengan indah lantunan suaranya. Luar biasa. Mudah-mudahan Sungai Udang semuanya menjadi ahli Al-Quran. Di hatinya dihidupkan cahaya Al-Quran. Jangan Al-Quran hanya jadi pajangan saja di rumahnya, tapi setiap hari Al-Quran dibaca, disentuh, dicium, simpan di atas kepalamu. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan di tengah-tengah umat dua pusaka. Taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kitab Allah wa itratun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad wafat, tapi beliau berpesan kepada para sahabat-sahabatnya. Ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ada Sayyidina Utsman, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Salman Al-Farisi, ada Sayyidina Anas ibn Malik. Banyak para sahabat yang mendengarkan ini pesan terakhir dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran, kalau kau pegang Al-Quran, kalau kau jadikan pusaka, kalau kau jadikan petunjuk di dalam kehidupanmu, kalau kau jadikan ini harga yang paling mulia, kau tanamkan kecintaan di hatimu, maka Al-Quran akan menjadi syafaat bagi engkau. Al-Quran akan menjadi penyelamat bagi engkau.
Al-Quran akan memberikan kemuliaan bagi engkau. Al-Quran akan membantumu nanti pada hari kiamat. Di alam kubur, ini Al-Quran akan menjadi cahaya yang paling terang untuk menyelamatkan kita ketika kita hidup di dunia. Banyak melakukan kesalahan, banyak berbuat dosa, sering bermaksiat, sering melawan orang tua, tidak patuh kepada guru, zalim kepada tetangga, zalim kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buka itu Al-Quran, ambil air wudu. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Al-Quran Allah jadikan shifaa'un, menjadi obat tatkala hatimu galau, kau gelisah, banyak masalah, istrimu selingkuh, anakmu narkoba, lakinya kawin lagi. Kau bawa kau pening pala, bawa kau pusing, bawa mulai nak dekat sama Allah, baru nak mulai sujud sama Allah. Ketika kau tidak ada masalah, hidupmu dalam ketenangan, kau tidak pernah sujud kepada Allah, kau jauh dari Allah, kau jauh dari Al-Quran, kau tidak pernah membaca salawat dan salam untuk Nabi Muhammad, kau tidak pedulikan. Ketika tertimpa musibah, ketika didatangkan masalah demi masalah, baru kau sadar di dalam hidupmu, ternyata hidup ini penuh dengan cobaan. Ikhwani rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ahlul baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu tak akan bisa sampai kalau bukan dari lisan para habaib, kalau bukan didatangkan dari para anak cucu-cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buka sejarah, siapa yang pertama kali menyampaikan ilmu di dunia ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Aku adalah kotanya ilmu, kata Nabi Muhammad. Di dalam hukum Islam di situ diajarkan, bukan hanya kita mengenal Allah, bukan hanya bersaksi dengan 2 kalimat syahadat, setelah itu kau tidak mau salat. Sebelum melaksanakan salat, kau harus belajar bagaimana cara wudhu yang benar. Rapikan wudhumu, yang mana yang wajib, yang mana yang Belajar dengan para ustadz, belajar di pondok pesantren, masukkan anak-anakmu di pesantren, datangi majelis-majelis taklim. Jangan hanya membuka YouTube, jangan hanya belajar di medsos, jangan hanya membaca di WhatsApp. Nggak ada berkahnya ngambil ilmu seperti itu, saudara. Ngambil ilmu itu harus dengan seorang guru. Al-Quran, kau harus belajar kepada orang yang paham ilmu Al-Quran dan tafsir Al-Quran. Kau ingin belajar ilmu fikih, belajar kepada ustadz yang keluaran dari pesantren. Dan pesantrennya harus jelas, gurunya harus jelas. Karena di zaman sekarang kita lihat macam-macam aliran-aliran sesat. Betul? Betul? Ada yang tidak pakai kunut, ada yang tidak pakai tahlil, ada yang mengharamkan acara tahlil. Na'udzubillahi min. Nanti kalau dia mampus pun nanti orang pun tak pakai tahlil nanti. Kau mati-matilah situ dah. Kau pun tak pernah datang tahlil. Kau tak percaya sama tahlil. Betul? Kau tidak percaya kepada maulid. Bid'ah, bid'ah. Dikatakan bid'ah, bid'ah terus. Na'udzubillahi min. Nabi Muhammad cinta kepada seluruh umatnya tanpa memakai syarat. Kau agama Islam, kau percaya kepada Allah, kau percaya kepada Nabi Muhammad, tapi kenapa ketika acara maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kau anggap tidak benar, tidak baik, tidak ada nilainya? Satu cerita pada kesempatan malam ini di Sungai Udang, saya ingin menyampaikan satu cerita yang agung.
cerita yang mulia yang saya dengar dari guru saya Al-Habib Muhammad ibn Aqil Al-Attas. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan beliau, amin ya rabbal. Beliau adalah keponakan daripada Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit, imam besar yang berada di Madinah, ulama besar. Silahkan buka di YouTube, lihat Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit. Beliau awalnya dulu belajar kepada seorang guru besar yang berada di Hadramaut. Belajar kepada beberapa guru dan banyak guru-guru beliau. Termasuk saya punya guru pun banyak gurunya, Masya Allah. Salah satu guru beliau Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki radhiyallahu an. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki ini kalau tidak salah wafatnya tahun 2003 Bapak. Beliau seorang profesor, dokter, muhaddis. Kalau sudah dapat gelar profesor, dokter untuk muhaddis, itu bukan untuk gelar sembarang orang. Beliau minimal harus bisa menghafalkan 1 juta hadis. Bisa dah hafal 1 juta hadis kita. Pandai bergugurkan rambut kita. Pandai ini otak pecah. Iya, orang kalau tidak mampu untuk hafalan, nggak sembarang orang dipilih. Imam Syafi'i radhiyallahu an punya murid namanya Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu an. Subhanallah, Imam Syafi'i ini menyimpan ratusan ribu hadis sampai jutaan hadis. Ketika umurnya 12 tahun beliau sudah bisa menghafalkan itu kitab Al-Muwatta, karangan daripada gurunya Imam Malik radhiyallahu an. Padahal beliau belum berguru kepada Imam Malik, tapi itu kitab ketika dibuka sama Imam Syafi'i radhiyallahu an, itu nyedot langsung. Yang dibuka sama beliau langsung masuk ke hafalan, dan itu hafalan gak akan bisa hilang. Hebatnya manusia pilihan, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyimpan ilmu-ilmu Allah. Ini orang-orang yang gak sembarangan yang ditanamkan ilmu seperti ini. Kekuatan dalam hafalan, jauh dari perbuatan yang tidak baik, jauh dari makanan yang haram, jauh dari maksiat. Itu salah satu syarat kalau kita untuk bertahan hafalan. Di pesantren kalau kita ngapal itu nggak terlalu sulit ngapal, gampang. Ya, kita rata-rata di pesantren itu ngapal juz amma, juz 28, juz 29, juz 30. Kita ngapal kitab fikih namanya Safinatun Najah. Kita fikih. Kemudian kita ngapal Aqidatul Awam, kitab Tauhid. Kemudian menghafal hadis Arba'in An-Nawawi, menghafal beberapa kitab, dan itu syarat wajib ketika kita masuk ke dalam pesantren. Belum ada kitab ilmu nahu dan sorob namanya kitab Alfiyah. Wow, itu bisa 1000 ya Ustaz ya. Banyak nih yang pernah pesantren. Belum lagi kitab Zubat, banyak hafalan. Tapi ketika dihafalkan di pesantren, nggak terlalu repot, nggak terlalu berat. Tapi keluar dari pesantren, belum tentu itu ilmu dan hafalan bisa kau bawa pulang sampai ke rumahmu. Pernah satu orang cerita di pesantren, Al-Habib Salim bin Abdullah, Habib Salim Asy-Syatiri radhiyallahu an. Habib Salim ini digelar Sultanul Ilim, rajanya ilmu di seluruh dunia. Beliau berasal dari Hadramaut, Yaman. Sama, saya punya datuk juga asli dari Hadramaut, Yaman. 1725 Masehi itu beliau sudah masuk ke daerah Borneo, Kalimantan Barat. Dari Hadramaut beliau berangkat ke India. Sampai di India beliau menetap di daerah Kulandi. Habib Husain bin Ahmad Al-Gadri, abah daripada Sultan Syarif Abdurrahman Al-Gadri. Belum ada Kalimantan Barat, namanya masih Borneo. Sejarah, biar kita faham saja, biar kita tak bisa dibohong, diakalkan orang. Beliau yang pertama kali membawa 2 kalimat syahadat di Kalimantan Barat 1725, kira-kira udah hidup belum manusia ya?
Udah ada kerajaan belum? Kerajaan baru ada cuma satu, Kerajaan Matan Tanjung Pura di daerah Ketapang. Apa pula mobil lo? Bawa gak saya mekek-mekek gini, dah bunyi-bunyi tadi dah. Kira polisi tadi datang. Lanjut. Sallu ala Nabi Muhammad. 1725 Masehi. 4 tahun bertahan di Kulandi berguru kepada guru besarnya. Akhirnya setelah itu hijrah lagi berangkat ke Semarang. Ke Semarang kurang lebih 6 bulan. Setelah itu beliau berangkat bersama satu orang, kalau zaman sekarang ini dikatakan milioner. Makam beliau itu di daerah Mempawah. Gubahnya, kemudian di luar dari gubah tersebut itu ada namanya Syekh Salim Hambal, seorang pedagang sukses, seorang milioner yang kaya raya. Selama 6 bulan melihat dengan mata kepala sendirinya bagaimana karamah demi karamah, ilmunya sangat tinggi, akhlaknya sangat mulia. Mereka masyarakat ini tidak akan percaya kepada seorang kalau dia belum lihat dengan mata kepalanya sendiri. Betul. Siapa Sultan Abdurrahman? Saya tidak pernah mengenalnya. Siapa Habib Hussein Mempawah? Saya tidak pernah mengenalnya. Betul. Karena kita tidak hidup di zaman beliau. Siapa itu Wali Songo? Tidak mungkin ini raja-raja Hindu dan Buddha bisa masuk Islam, bisa menikahkan putrinya dengan mereka para wali-wali Songo kalau tidak melihat karamah dan ilmu serta ketinggian akhlaknya. Lihat bagaimana Opu Daeng Manambon, Raja Mempawah, ketika melihat akhlak, adab, kemuliaan Habib Hussein, ketampanan, kepintaran, kealiman daripada Sultan Syarif Abdurrahman, beliau yang meminang Sultan Abdurrahman. Padahal putrinya, putri Daranante ini, wah luar biasa cantiknya. Kok macam ibu-ibu sini ini lewat semualah pokok. Lewat belakang maksudnya. Tapi Masya Allah wajah-wajah yang ada di sini ini sinar-sinar, terang-terang wajahnya. Ahli ibadah mudah-mudahan semuanya. Tak tahulah kena lampu terangga pun ini malam ini. Tapi kelihatan sih Masya Allah wajah ahli ibadah semuanya. Amin. Ya Rabbal. Beliau masuk akhirnya ke Kalimantan Barat melewati Matan Tanjung Pura. Nyampe di sana beliau berdakwah syiar Islam sambil berdagang. 1725 dari Hadramaut itu kalau tidak salah menurut sejarah. Saya pernah berguru kepada Kiai Haji Maimun Zubair, pondok pesantren yang berada di Rembang, Sarang, Rembang. Termasuk anak-anak kiai-kiai besar pun banyak berguru di sana. Subhanallah, beliau ini seorang yang alim, tawadhu, muhibbin kepada para habaib, luar biasa. Kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh terbukti. Sampai wafatnya pun akhirnya di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Allahumma salli ala Muhammad. Masya Allah. Enggak gampang orang bisa dikuburkan di sana, saudara. Pilihan. Ini subhanallah, Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki radhiyallahu an tahun 2003 beliau wafat di pekuburan Ma'la. Di kuburan Ma'la itu di situ ada istri yang tertua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya Siti Khadijah binti Khuwailid. Siti Khadijah. Kenal sama Siti Khadijah? Kenal? Bila aku nengok lewat sejarah. Kita mendengar dari sejarah. Siti Khadijah binti Khuwailid dimakamkan di pekuburan Ma'la. Kuburan Ma'la ini ada beberapa tempat. Enggak sembarangan orang bisa dikuburkan di sini. Kecuali keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang alim wal alimah.
Alim kalau laki-laki, yang perempuan alimah, Masya Allah. Itu kuburan tidak bisa siapapun yang bisa membongkarnya, walaupun Raja Saudi sekalipun. Dikuburkan tahun 2003, walaupun masih banyak daerah Wahabi di sana. Wahabi itu anti maulid, anti tahlil. Kalau kita di sini bisa acara maulid bebas. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah. Oh, di sini bisa bebas ente baca. Cuba-cuba ente baca di Mekah, baca di Madinah, pandai batu melempar kepala kita. Benar. Enggak boleh sembarangan. Haram. Haram kata dia, tak boleh baca maulid. Luar biasa enggak tu? Padahal tempatnya di Mekah. Padahal di kota suci Madinah. Tapi tidak boleh sembarangan kita mau baca di sana. Berat urusannya. Karena mereka yang menguasai Makkah, karena mereka yang menguasai Madinah, itu rata-rata penduduknya bermadhabkan Abdul Wahhab, Wahabiyah. Jangan sampai ada yang ikut-ikut Wahabiyah, benci sama Nabi, tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Bagaimana benci dengan maulid Nabi mau masuk ke dalam surga? Kira-kira kalau pakai akal sehat masuk atau tidak? Masuk akal tidak? Gak bakal masuk akal, meramput. Biar kau sembah sujud sembahyang, tapi kau benci sama maulid Nabi Muhammad, berarti kau benci dengan hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi. Makanya Indonesia ini ada di hati Nabi Muhammad. Orang Indonesia ini sudah jadi cerita. Walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat, beliau sudah bercerita mengatakan tentang Indonesia. Luar biasa umatku yang sangat cinta kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi. Mudah-mudahan kita nanti dikumpulkan di surga di bawah bendera Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Dikuburkan tahun 2003. Kalau nggak salah 3 tahun kemudian 2007 dibongkar itu kuburan atas perintah daripada Raja Saudi. Bongkar kuburan tersebut. Biasanya kalau 1 tahun itu mayat pasti hancur. Enggak ada mayat yang mampu bertahan 1 tahun. Ada yang 6 bulan, ada yang 5 bulan, selesai sudah. Ini dibongkar. Subhanallah. Ketika dibongkar apa yang terjadi? Itu mayat ketika dilihat, subhanallah, kain kafannya pun masih utuh. Masih utuh kain kafannya. Dibuka itu mayat, subhanallah, bersih, bersinar, bau harum. Allahumma salli ala Muhammad. Ditutup lagi kuburannya, dirapikan lagi. Berjalannya waktu 4 tahun kemudian 2007-2011 dibongkar lagi itu kuburan yang kedua kali. Subhanallah. Al-ulama warasatul. Ulama pewaris para nabi. Makanya jangan macam-macam sama ulama. Lihat bagaimana Habib Rizik. Kenal sama Habib Rizik, cinta sama Habib Rizik. Mudah-mudahan Allah sehatkan beliau, Allah panjangkan beliau, mudah-mudahan segera dibebaskan. Amin ya Rabbal. Jangan zalim. Pemerintah, aparat, jangan zalim kepada anak cucu Rasulullah. Kalau kau zalim, kalau kau kurang ajar, kalau kau tidak berakhlak, apa salahnya Habib Rizik? Kesalahan yang tidak pernah jelas. Betul? Betul? Saya mau tanya sama masyarakat Sungai Udang, Habib Rizik ini koruptor atau bukan? Merampok uang rakyat atau tidak? Masukkan bertonton sabu atau tidak? Masukkan warga negara asing atau tidak? Merusak NKRI atau tidak? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Nih dengar baik-baik, ada kabar gembira. Alhamdulillah,
Front persaudaraan Islam sudah terbentuk lagi. Alhamdulillah. Kemarin front pembela Islam dibubarkan. Nah, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu lihatnya, ini yang sama Habib tadi, ini apa nih ya? Tentara bukan, angkatan laut bukan, angkatan darat pun bukan, bingung nengoknya kan? Nah, saya kasih jelas, saya kasih pandangan hari ini. Ada wakil panglima Front Persaudaraan Islam, namanya Habib Zimi Assegaf. Ada komandan Laksus juga tuh, Ustadz Awang. Mudah-mudahan jadi Ustadz. Amin. Ini dulunya kemarinnya waktu sebelum dibubarkan namanya Laskar Pembela Islam. Dengar di berita, dengar di televisi kemarin ada 6 laskar yang dibunuh di kilometer 50, betul? Sampai sekarang, sampai hari ini tidak pernah dibahas, betul? Betul? Giliran yang lain melakukan kesalahan, yang curi ayam kena tangkap enggak? Curi ayam kena tangkap enggak? Curi motor kena tangkap enggak? Ini melakukan pembunuhan yang paling terberat, pelanggaran HAM, hak asasi manusia. Itu mayatnya satu orang itu 2-3 peluru. Itu jarak tembaknya, jarak dekat itu bukan main-main itu. Rata-rata tembakannya berada di dada rata-rata. Ini rencana pembunuhan, ini pembantaian yang paling sadis, yang paling terkeji, biadab. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Mudah-mudahan yang membunuh Allah turunkan azab. Allah matikan dengan hina. Allah matikan dengan hina. Amin ya Rabbal. Belum lagi luka bakar, saudara. Dibakar. Ada yang matanya dipecahkan. Ada lagi yang diseret. Ada lagi kemaluannya yang ditendang kemudian dipecahkan. Kurang ajar. Apa salah Front Persaudaraan Islam, Front Pembela Islam? Apa salah Habib Rizik sampai sebegitunya mereka ingin membunuh? Na'udzubillahi min. Kau jangan main-main sama cucu Nabi. Sudah banyak kejadian. Jangan main-main sama ulama. Jangan main-main sama orang soleh. Hati-hati, nanti mampus kau, ngeri nanti. Kau minta syafaat sama Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, isfa' lana ya Rabb. Tadi dibacakan tadi, ketika kita melakukan mahallul qiyam, sarakalan. Ya kan? Rabbi faghfir li dhunubi bi barakatil hadi Muhammad. Ya Allah. Kau sebut nama Nabi Muhammad. Rabbi faghfir li dhunubi, ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah. Bi barakatil hadi Muhammad, dengan berkah, dengan petunjuk dan hidayah dari Nabi Muhammad. Kau minta ampun langsung sama Allah, ya Allah ampun. Nyaman kau, memang kau siapa? Langsung Allah ampunkan? Belum bisa. Lihat bagaimana Nabi Adam ketika melakukan kesalahan, kekhilafan. Ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah dengan berkah Nabi Muhammad. Lama ketika makan buah khuldi melakukan kesalahan sama istrinya Siti Ha, minta ampun sama Allah, belum dimaafkan sama Allah. Tapi ketika dia melihat di atas langit ada ucapan la ilaha Muhammadan, ya Allah, dengan keistimewaan Nabi Muhammad, tidak mungkin kau sandingkan namamu dengan nama orang yang sembarangan kalau ini bukan orang yang hebat. Diampunkan sama Allah Subhanahu. Dah berhenti ceramah. Kira dah stop dah tadi ceramah dah. Selesai lah berarti. Oh, gak setengah jam kan? Lanjut. Habis nampak baterai itu. Akhirnya diampunkan, dimaafkan oleh Allah. Luar biasa. Dia berani zolim sama Habib Rizik. Hah? Betul? Betul? Iya, politik biasa. Kemarin alhamdulillah pentolan FPI sudah dibebaskan 5 orang. Tak jelas, cuma masalah prokes. Apakah beliau yang menghadirkannya di bandara? Apakah beliau yang mengundang di Petamburan? Apakah beliau yang mengundang di Megamendung? Zolim.
Dengarkan saya ceramah, saya kalau ceramah dimanapun di sini, mau di masjid polisi, mau di kantor polisi, mau di Kodam, mau dimanapun, saya akan terus sampaikan kebenaran sampai matanya terbuka, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membuka semuanya. Nggak ada urusan sama saya. Saya cucu Sultan Abdul Rahman, nggak ada urusan sama siapapun. Mau senangnya senang, kau undang aku lagi, mau tak ada pun tak ada masalah. Masih banyak tempat lain yang undang saya. Betul? Betul? Nah, ini panitianya Bapak Abdurrahman bin Soleh. Kalau ada apa-apa jangan agak beliau, cari saya ya. Saya tinggal di Tanjung Raya 1, samping keraton kerajaan kota Pontianak. Ini dulu ada sahabat orang tua saya nih, Gusti Rashid Tangga. Dulu nikah tinggal di situ, tak lama kawin lagi saya dengar. Dapat orang sini, berarti tak lama saya nak nyusul kayak nampak nih. Tinggal di Sungai Udang kayak gini nih. Amin. Amin. Banyak yang amin Ustaz. Alhamdulillah, nampak-nampak nambah lagi nih. Allahumma salli ala Muhammad. Saudara, Habib Rizik ini luar biasa, saudara. Alhamdulillah, besok Kalimantan Barat akan segera dibentuk PRON, Persaudaraan Islam. Tadi saya dengar nih Ustadz Dedi tadi ini bilang, nah, nanti ingatkan saya di penghujung nanti kita sama-sama baca sholawat. Nanti panitianya siapkan kota, kita nyumbang untuk saudara kita yang berada di Sintang. Saya dengar informasi tadi siang 1,6 meter. Masjid besarnya, masjid jami'nya, waduh, udah tinggal ini dah. Apa namanya? Tinggal kubahnya. Keratonnya pun hampir tenggelam. Jalan raya sekarang sudah tidak bisa dipakai mobil, pakai speed. Hebat tidak? Makanya jangan buat maksiat. Jangan nak suka minum minuman keras. Jangan nak suka berbuat yang haram. Itu akibatnya. Kalau Allah sudah berikan musibah, Allah turunkan bencana, Allah berikan bala. Kalau hanya kau yang buat musibah, kau yang kena, nak mampus-mampuslah kau. Tapi ini semua yang tidak bersalah pun terkena imbasnya. Karena diam melihat kemungkaran. Ini yang dilakukan oleh Habibana Rizik Syihab. Beliau ini melawan, bukan melawan pemerintah, melawan arus. Yang tadinya di Jakarta tempat-tempat pelacuran, tempat-tempat minuman keras, tempat-tempat berjudi, tempat-tempat hiburan malam, satu persatu berhasil ditutup oleh beliau. Allahumma shalli ala Muhammad. Kira-kira bagus atau tidak? Benar atau tidak? Sesuai perintah Allah bukan? Angkat tangan semua, takbir! Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Sama di Kalbar pun kita buat kayak begitu. Kalau ada tempat-tempat maksiat, kalau lapor sama Pak RT tak jalan, Pak Camat tak jalan, Pak Lurah tak jalan, Kepala Desa tak jalan, lapor sama aparat, Kapolsek, lapor sama Kapolres, lapor sama Danramil tak jalan, lapor sama EP, PRON, Persaudaraan Islam, insya Allah siap sama-sama kita ratakan dengan tanah. Kalau mereka bandel, mereka tidak mau tutup baik-baik, mereka tidak mau bubar, mereka masih melakukan prostitusi dan minuman keras dan tempat perjudian, tempat-tempat maksiat, demi Allah, laporkan sama saya siap bawa pasukan nanti, siap nanti laskar-laskar akan bubarkan tempatnya nanti, tapi dengan prosedur. Kami datang bukan langsung datang, oh leboh. Itu berita-beritanya hoak. Enggak begitu beritanya, saudara. Saya mulai semangat nih. Diri lo. Allahumma shalli ala Muhammad. Diri lo Gusti ya. Masih muda. Siapa gak tahu ada yang minat kan? Akhirnya satu persatu itu tempat berhasil dibubarkan. Subhanallah, Habib Rizik ini dikatakan melawan hukum. Baik, Habib harus bayar denda 40 juta. 80 juta ya? 50 juta. Bayar. Kejadian kemudian di Megamendung suruh bayar 20 juta. Bayar.
Masih ditangkap juga saudara, masih dijebloskan penjara selama 8 bulan. Tak lama yang lain pun nyusul, menantunya Habib Hani pun diambil, kemudian ketumnya Kiai Sobri Lubis diambil, dan beberapa para habaib dan para pimpinan yang lain pun akhirnya diambil dan dijebloskan ke penjara. 8 bulan menjalani hukuman. Subhanallah. Bareskrim, saksinya di sana. Narapidana yang masuk itu rata-rata mantan perampok, mantan pencuri, mantan narkoba, mantan pembunuh, macam-macam. Yang tadinya tak kenal sholat, subhanallah, Habib Rizik membuka pengajian di dalam. Yang tadi tidak pernah baca Al-Quran, mengenal bacaan Al-Quran. Yang tadinya tidak pernah mengenal hadis, tidak paham cara wudhu yang benar, tidak mengerti sholat, tidak pernah berjamaah sholat. Subhanallah. Yang masuk tadi ulama, yang masuk kiai, yang masuk habaib, itu akhirnya penjara tadi berubah, akhirnya menjadi pesan. Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Benar. Wah, ini banyak pendukung ini. Masya Allah, mudah-mudahan semua yang undang Allah berikan keberkahan semuanya. Selamat dunia, selamat akhirat. Amin ya Rabbal. Udah menjalani hukum 8 bulan, masih masuk penjara gak masih? Sampai hari ini masih ditahan. Kasus Rumah Sakit Umi Bogor. Pak, Ibu, saya ini lama di Bogor. Saya punya istri pun orang Bogor. Bini yang pertama. Bini yang pertama, Bu. Apalah Ibu tawa? Tak jadikan saya menantu apa? Gurau ya, Bu. Benar enggak apa? Rumah Sakit Umi dulunya belum ada. Baru dibangun 2017 kalau tidak salah dibangun. Saya dari tahun 2000 sampai tahun 2006 di sana. Akhirnya sering bolak-balik karena mertua di sana, karena guru pun di sana. Akhirnya dibangun itu Rumah Sakit Umi. Rumah Sakit Umi itu yang punya Habib Masyayikh. Tanahnya pertama yang punya muridnya daripada Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Habib Ali bin Muhammad Al-Haddad, guru spiritualnya Bapak Soekarno Hatta. Presiden pertama Republik Indonesia. Presiden pun berguru kepada habaib. Rata-rata semua para raja-raja berguru kepada para sultan, raja, kaisar. Lihat bagaimana Romawi, lihat bagaimana di India, lihat bagaimana di Inggris. Rata-rata ketika kemasukan Islam, pasti anak cucu Nabi Muhammad yang masuk di situ. Duduk lagi. Haus gak ya? Insyaallah Pak Ustaz nih. Lanjut cerita. 3 tahun kemudian akhirnya kuburan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dibongkar lagi. Subhanallah. Ketika dibongkar, baunya makin harum dari dalam kuburan keluar. Jasadnya satu pun tidak berubah. Rambutnya makin panjang, kukunya pun makin panjang. Wajah bersinar dari dalam kuburan Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki radhiyallahu an. Seorang ulama besar, guru besar. Termasuk saya punya guru, berguru kepada beliau, makanya saya dengar ceritanya langsung dari guru-guru saya. Ya, Haji Maimun Zubair pun berguru kepada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Banyak, termasuk guru besar yang berada di Dalwa, Darul Lughah wa Da'wah. Abu Yazid Baharud berguru kepada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Rata-rata yang keluaran dari Abu Ya Maliki, subhanallah, rata-rata jadi muhaddis karena rawinya lengkap. Jadi hadis hasan, hadis sahih, hadis yang tidak benar, hadis yang lemah, yang dhaif, beliau itu tahu semua, paham semua. Karena memang didikannya muhaddis luar biasa. Subhanallah, ini yang bongkar kuburan, yang benci sama Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, benci sama anak cucu Rasulullah.
dia mencium bau harum langsung dari kuburan. Kaget bukan kepalang. Dia sampaikan cerita kepada Raja Saudia, wahai Raja, ini mayit luar biasa. Belum pernah saya lihat di Mekah ada seperti ini. Dulu ada ceritanya Kiai Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantami, yang seorang hadis, seorang faqih, meninggalnya pun sama di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Mayatnya setelah dibongkar puluhan tahun, di Mekah itu begitu, harus dibongkar terus. Karena kalau yang sudah hancur dikumpulkan sama yang sudah hancur, jadikan satu liang kubur. Yang masih utuh tidak akan diganggu, bahkan diberikan tempat khusus. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya hafalkan Al-Quran, hafalkan hadis, jangan pernah tinggalkan sholat, jangan jauh dari Allah. Harus cinta dan sayang kepada kedua orang tuamu. Jangan main-main sama orang tua. Kau bisa menaik nanti, masih jadi kedudukan magom luar biasa, bisa jadi orang hebat, bisa jadi orang besar. Akhirnya yang bongkar kuburan tadi taubat. Subhanallah, jadi pecinta Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki radhiyallahu an. Beliau ceritakan waktu itu tahun 2016 di Libanon diadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid yang terjadi di Libanon itu tidak sama di Indonesia. Mereka merayakannya dengan menembakkan senjata-senjata api ke atas. Sama kalau perayaan-perayaan pernikahan di Arab Saudi, pasti mereka akan menembakkan senjata api di atas. Subhanallah, ada seorang Yahudi, seorang Nasrani, seorang ibu yang memiliki putrinya yang masih kecil. Dia lihat ramai sekali ini acara, pada nembak-nembakan senjata di atas. Ada apa ini? Meriah sekali. Kalau kita di sini kan pakai petasan tuh, lebo, kok ya kan? Wah, macam cina pekong pula model pemandangan. Niatnya bukan untuk menyamai mereka, saking bangga, memeriahkan, meramaikan. Biasanya kalau ada petasan, berarti kan jadi sorotan, jadi pandangan. Nah, tapi mereka yang berada di Lebanon, mereka menembakkan senjata apinya ke atas. Ini anak kecil tadi, putrinya tadi, mendekati orang yang sedang merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ketika ditembakkan itu senjata, ternyata tembakan itu meleset dan akhirnya menancap ke kepala anak putri daripada Yahudi tadi. Pecah itu kepala dan akhirnya tumbang putrinya tadi, bersimbah darah. Akhirnya cepat-cepat dipanggilkan dokter, dibawa ke rumah sakit. Itu darah bercucuran, itu darah berkeluaran sangat luar biasa. Hati seorang ibu ketika melihat putrinya seperti ini, menjerit, histeris. Dia katakan, "Aina anta ya Muhammad? Ya Muhammad, aina anta? Anta tud'an nubuwah. Di mana engkau ya Muhammad? Kau yang mengaku nabi. Di mana keberadaanmu ya Muhammad? Unzur ila fi'lu ummatik." Kau lihat yang sudah dilakukan oleh umatmu. Indal haflah maulidik, tatkala perayaan maulid nabimu, tatkala hari kelahiranmu, putriku. Maksudnya tadi dia tuh dengan perkataan yang sangat nggak terima, menghujat Nabi Muhammad. Aina anta ya Muhammad? Anta tud'an nubuwah. Kau yang mengaku nabi, di mana engkau? Unzur ila fi'lu ummatik. Lihat apa yang sudah dilakukan oleh umatmu terhadap binti, terhadap anakku. Ya binti, wahai putriku, menjerit hatinya.
tidak terima dengan keadaan seperti ini yang terjadi terhadap putrinya. Dibawa masuk ke rumah sakit besar. Akhirnya dokter pun angkat tangan karena darahnya sudah terlalu banyak. Kalau maksimalnya, kalau mau aman, ini putri harus dibawa ke Amerika. Tapi ternyata tidak membuahkan hasil. Tiba-tiba itu anak kehabisan darah dan akhirnya meninggal. Melihat kejadian seperti ini, akhirnya dokter dengan berat hati pergi keluar, membawa itu ibu, memapahnya, wahai ibu, mohon maaf, kami tidak mampu menyembuhkan putrimu yang dimana darahnya sudah terlalu parah. Kepalanya tertembak oleh senjata dan akhirnya menyucurkan darah di kepalanya. Ini anak terlalu masih kecil. Kami tidak bisa, kami tidak mampu. Anakmu sudah wafat, anakmu sudah mati. Menangis ini hati seorang ibu menjerit luar biasa. Dipapah itu ibu, dibawa ini ibu untuk menemui putrinya masuk ke dalam ruangan tersebut. Ketika dengan berat dan tidak mampu ini ibu, suatu hal terjadi aneh, saudara. Ini bukan cerita dari orang sembarangan. Dari Habib Salim bin Abdullah Syadiri, dari Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki yang beliau dengar langsung dari abahnya Sayyid Abbas bin Alawi Al-Maliki radhiyallahu anhu. Dan dicatat sejarahnya. Pahami, dengarkan, ambil manfaatnya. Tiba-tiba dari kejauhan, ketika ibu ini masuk ke dalam ruangan tersebut, aneh. Terjadi sesuatu hal yang tidak masuk akal. Dia lihat putrinya segar. Dia lihat putrinya masih hidup. Ibu, tutup jendela-jendela itu ibu. Tutup pintu-pintu itu wahai ibu. Kenapa wahai putriku, ada apa? Jangan sampai itu keluar. Siapa dia wahai putriku? Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa sahbihi. Tutup kunci wahai ibu pintu-pintu dan jendela tersebut. Jangan kau beri dia keluar. Manusia yang paling lembut, sang pemberi penerangan, yang memberikan kepintaran bagi kita, yang memberikan sejarah yang sangat luar biasa menjadi cerita di seluruh dunia. Seorang Michael Hart, seorang Jerman yang mencatat 100 nama orang terbaik sedunia, dia angkat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nomor 1 manusia yang paling terhebat. Non muslim, kalau Islam, kalau muslim wajar, tapi ini mereka non muslim. Mereka mengagungkan Nabi Muhammad di antara 100 tokoh yang terbaik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam basyarun la kal bashar, manusia tapi manusia yang luar biasa. Bisa jadi hari ini makanan, minuman yang kita pegang, yang kita bacakan salawat, yang kita bacakan maulid, diisi dan didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya menjadi obat bagi kita, menjadi kesehatan bagi kehidupan kita, menjadi kekuatan bagi tubuh kita. Amin ya Allah, ya Rabbal. Yuk baca salawat sama-sama. Pemain hadrannya siap. Allahumma salli ala Muhammad. Manusia tercinta, ya Allah Muhammad. Manusia yang terpuji, Allah Muhammad. Maulana salli wa sallim pemimpin
Ini ibu akhirnya mendekati itu anak dengan rasa tidak percaya. Wahai anakku, kau masih hidup. Bagaimana kau masih bisa hidup, wahai putriku? Ya ibu, itu luka tidak ada bekas sama sekali. Itu darah yang berceceran hilang. Dokter-dokter yang melihat dan para perawat yang memperhatikan semuanya tidak percaya. Bagaimana? Apa yang terjadi? Siapa yang memberimu kehidupan? Siapa yang menolongmu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ibu, mulai hari ini aku masuk ke dalam agama Islam. Asyhadu an la ilaha Wa anna Muhammadan. yang diikuti oleh dokter dan masyarakat yang berada di Lebanon yang melihat kejadian tersebut. Non-Muslim, agamanya Nasrani bukan Islam. Terus bagaimana kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita orang-orang yang diceritakan Rasulullah, kita beriman kepada Nabi Muhammad, Apakah doa kita tidak didengarkan oleh Nabi Muhammad? Doa kita tidak disampaikan oleh Rasulullah? Hajat kita tidak diberikan oleh Nabi Muhammad? Seorang penyair, Sayyidina Hasan ibn Thabit radhiyallahu an, seorang penyair hebat di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ahsana minkum lam taraqat aini wa ajmala minkum lam talidan nisa khuliqat mubarra'an min kulli aibin ka'annaka khalaqtu kama tasha'u. Beliau katakan, belum pernah mata ini melihat wajah yang indah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. wa ajmala minkum lam talidan nisa, dan belum pernah aku melihat seorang wanita melahirkan manusia yang paling tampan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. khuliqat mubarra'an min kulli aibin, Di mana lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa aib, tanpa celah, dan tidak ada fitnah sedikit pun. lahirnya dalam keadaan sempurna, dalam keadaan baik, nasabnya bersambung dengan Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim yang mendirikan Ka'bah Al-Mukarramah, yang sampai sekarang kita tawaf, kita putari terus dan tidak bisa berhenti. Itu tempat Ka'bah di mana ini sinarnya akan sampai ke arasnya Allah Subhanahu. Mudah-mudahan yang belum umroh, yang belum pernah berangkat haji, mudah-mudahan Allah sampaikan umroh dan haji. Mudah-mudahan bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad. Mudah-mudahan bisa mencium Hajarul Aswad. Mudah-mudahan sampai ke makam Nabi Muhammad. Amin ya Allah ya Rabbal. Saudara, itu putri akhirnya menjadi hidup lagi. Ka'annaka qad khuliqat kama tasha'u. Di mana kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seakan-akan Allah menciptakan engkau sesuai dengan keinginanmu ya Rasulullah. Nabi Muhammad punya mukjizat, punya keagungan yang sangat luar biasa. Diceritakan ketika perang Khandaq. Pernah dengar cerita tentang perang Khandaq? Itu otak, saran, dan yang memiliki pemahaman tersebut yang pertama kali memberikan saran adalah seorang sahabat yang sangat dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Bagaimana kalau kita buat parit-paritan tersebut ya Rasulullah? Itu parit ketika saya berangkat umrah di tahun 2013. Saya bawa umi saya waktu itu berangkat umrah. Saya penasaran tentang sejarah ini, belum saya dapatkan ceritanya. Akhirnya saya masuk ke perpustakaan di Madinah. Saya buka cerita, saya cari cerita tentang Khandaq. Itu Khandaq luar biasa dalamnya itu, panjangnya pun luar biasa.
Kurang lebih 40 km jaraknya itu. Itu kedalamannya luar biasa dalamnya itu. Kedalamannya bisa sampai 30 meter. Jadi kalau seandainya ada yang masuk kecebur ke situ, itu di bawah sudah menunggu senjata-senjata tajam. Masuk ke situ nggak bakal selamat. Belum hantaman dari tombak dari bawah, belum hujatan daripada hujan-hujan anak-anak panah. Dari cerita tadi Ustaz Dedi, pemain-pemain panah di sini. Alhamdulillah saya dapat tanah wakaf 1,1 hektar di daerah Kebangkitan Nasional, lagi bangun Padepokan Al-Gadriyah. Padepokan ini tempat nanti ahli bela diri, main panah, main tombak. Kalau ada rezeki, insya Allah saya pengen buat latihan berkuda juga di situ. Ini sunnah-sunnah Nabi yang sudah banyak ditinggalkan Ustaz. Ya, al-muslim gawiyah afdal min muslim ad-dhaif. Walaupun itu bukan masuk daripada bagian hadis. Muslim yang kuat, Muslim yang tangguh, Muslim yang pokoknya semangat. Jangan tak semangat jadi anak muda loh, ya lemah ya. Apa kok nak jadi Islam begitu? Lihat musuh-musuh di luar sana sudah luar biasa. Betul? Warga-warga negara asing sudah banyak masuk ke Indonesia. Lihat tubuhnya, kekar, kuat. Oh, makan tempe terus. Makan sambal belacan terus. Cuma nak kuat badannya. Kuatkan dirimu. Belajar memanah, belajar main senjata, belajar bela diri. Ya, Muslim yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada Muslim yang lemah. Jangan lemah, harus kokoh, harus kuat seperti baja. Al-Muslim kal-jasadil wahid. Kita ini satu tubuh, satu bangunan, satu jasad. Yang satu dizolimi, yang lain tidak akan terima. Yang satu dibantai, yang lain akan turun semuanya. Jangan jadi Muslim loyo, lemah, kena ulamanya dihina. Tidaklah pandai aja. Apa cerita macam gitu? Kena kiainya dizolimi, ustadznya dizolimi. Tidaklah. Dia hanya dia pandai dia. Itu namanya bahlul. Mampus ya lah kalau kayak gitu. Agama jadi hina. Udah tuh sedentek pandai Allah nanti ngajak dia. Iya, itu Rasulullah ngajak dia. Tapi kita yang mendengar, kita yang melihat, kau diam. Saat agamamu dihina, saat agamamu dicaci, saat nabimu direndahkan, saat nabimu dilecehkan. Betul, mereka akan dapat azab. Betul, lihat. Yang buat karikatur Nabi Muhammad, yang menghina Nabi Muhammad, mampus terbakar dalam mobil. Berapa jam itu mobilnya tidak bisa dikeluarkan. Pemadam kebakaran pun tidak mampu memadamkan itu api. Itu azab daripada Allah. Betul. Tapi ketika kau menyuarakan kebenaran, intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kau menolong agama Allah, kau membela agama Allah, kau membela nabimu, kau membela ulamamu, kau membela kiaimu, kau membela saudaramu, yansurkum, maka Allah yang akan membelamu. Allah akan menjadi penolongmu. Kau bela Nabi Muhammad, Nabi Muhammad akan membelamu. Saya tidak terima, tulis di Facebook, kau yang berani menghina Nabi Muhammad, kalau kau ketemu dengan saya, kau akan saya bunuh. Bunuh. Jangan biarkan orang yang membela, merendahkan Nabi Muhammad, menghina Rasulullah, menghina agama Islam. Mau jadi apa kita diam? Takut nanti kena tangkap polisi baru masuk penjara, kau udah takut dah. Macam mana nanti kau dibakar dengan api neraka? Betul? Betul? Angkat tangan semua, takbir! Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Siap bela agama Islam, siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela habaib, siap bela ulama, siap bela muslim. Takbir! Jangan diam. Sungai Udang harus bangkit. Umat Islamnya harus kuat. Jangan diam. Kalau diam lama-lama nanti kau yang akan dibantai. Betul? Betul? Ini gak main-main ini. Kita lihat sekarang bagaimana kezaliman, kebobrokan, semuanya sudah ditampakkan ketidakadilan. Betul? Betul? Sekarang kita lihat bagaimana Habib Rizik, bagaimana Habib Hanif. Masalahnya cuma tidak jelas, kesalahan yang tidak jelas. Dia bilang rumah sakit Umi berbohong dokternya. Dokter Andi Tatat pun akhirnya ditangkap karena dibilang melakukan kebohongan. Habib Rizik sehat dikatakan sakit.
Gila tak macam gini nih? Kurang ajar tidak? Mudah-mudahan yang kurang ajar Allah hancurkan hidupnya, Allah binasakan. Amin ya Allah, ya Rabbal. Jangan diam, bangkit dan semangat, bela agamamu, bela nabimu, bela saudara-saudaramu. Lihat saudara-saudara kita yang berada di Sintang. Lama-lama lampunya kalau airnya semakin tinggi, kita dapat informasi Ustaz ya, itu lampu bisa mati, kemudian sinyalnya pun bisa hilang. Kau tidak bisa membantu dengan uang, kau tidak bisa membantu dengan hartamu, kau angkat tanganmu, doakan mereka. Kau tidak setuju dengan perjuangan Habib Rizik, kau tidak cocok dengan pemikiran Habib Rizik, kau diam. Mendukung tidak, membantu tidak, mendoakan tidak, ujung-ujungnya kau merendahkan, mencaci maki. Mampus kau nanti ketemu di akhirat nanti, hati-hati. Nabi Muhammad tidak akan ridho, Nabi Muhammad tidak akan senang. Kau adakan maulid, kau hadiri maulidnya, kau baca salawatnya, kau puji dapurnya, tapi kau hina, kau rendahkan cucunya. Kira-kira bisa nggak diberi syafaat tidak? Nabi Muhammad sayang atau tidak kayak gitu? Nggak bakalan. Makanya ini negara Republik Indonesia harus menghargai jasa-jasa para ulama dan jasa-jasa daripada para habaib. Gak usah jauh Pontianak. Lihat bagaimana Masjid Jami hampir 300 tahun umurnya. Lihat Kesultanan Pontianak bagaimana umurnya. Siapa yang memperjuangkan? Siapa yang membela Islam? Siapa yang mendirikan kerajaan Islam? Habib Husain bin Ahmad Al-Ghazali membawa abah daripada Sultan Syarif Abdul Rahman. Sejarah mencatat beliau yang memasukkan agama Islam jauh yang lainnya. Kemudian muncul kerajaan Sambas, muncul kerajaan Sekadau, muncul kerajaan Tayan, muncul kerajaan Mempawah dan sekitarnya. Ini bukan orang lain semua nih. Ini bukan orang lain. Makanya habaib dengan Opu dan Manambon bebesan. Hubungan saya punya datuk berarti nenek berarti orang Bugis. Datuk saya kawin sama Raja Meliau, Raja Riau. Kawin dari kerajaan Sambas, kawin dengan kerajaan Mempawah, kawin dengan berarti bagian daripada nenek kami. Habib Husain bin Ahmad Al-Ghazali menikah dengan putri Raja Matan, namanya Nyai Puan. Masuk agama Islam, masuk syiar Islam. Ini salah satu politik dan taktik daripada para habaib dan wali songo. Mereka masuk dengan tidak perang, memunculkan ilmu dan karakter, bagaimana adab akhlak, bagaimana ajaran Nabi Muhammad, bagaimana risalah nubuwah. Mereka bawa ajaran Nabi Muhammad. Makanya selamat, dicintai, disayangi, dan dihormati. Dengan ilmu kita akan menjadi mulia. Ilmu seperti air lembut, tapi kelembutan tersebut akan bisa berubah menjadi besar kisarannya. Tatkala ilmunya kau amalkan, kau akan menjadi orang besar. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini Salman Al-Farisi yang memberikan saran dan pandangan. Ketika melihat Nabi Muhammad sedang ikut kerja bakti bersama para sahabat-sahabat yang lain, satu sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas ini dari umur 10 tahun sudah ikut sama Nabi Muhammad. Tinggal dengan Rasulullah SAW 10 tahun. Dia melihat, dia mendengar, dia kumpul, dia tidur bersama Rasulullah, dan tidur tinggal di rumahnya selama 10 tahun. Tahu apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Bagaimana lembutnya dengan istri-istri Nabi Muhammad SAW. Tenang, rumah tangga baiti jannati, jadikan rumah tanggamu seperti jangan di luar kok mantap bagus sejuk, nampak orang ini rupa di rumah ini takutkan mulut macam setan, mulut macam hantu. Apa kau dedek? Oh, ini masak macam telah ke jahanam, rasa tak tahu sekali. Apa bagus kau mampus ya, makin tua makin bodoh kau ni. Bukan ibu-ibu sini, anak tu. Sini Masya Allah masakan nyaman. Wah, senang ibu lah. Allahumma sholli ala Muhammad.
Dia setiap hari selama 10 tahun memperhatikan bagaimana Nabi Muhammad, bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana mukjizat Nabi Muhammad. Dia pengen undang orang makan. Dia datang ibunya namanya Ummu Sulaim. Ya Umi, ada makanan enggak? Ada. Tapi kambingnya kecil. Terus gandum ada tapi tidak banyak, hanya 3 liter. Kalau dimasak jadinya bisa untuk dimakan cuma 50 sampai 70 orang. Kambing 1 ekor, kecil, udah kurus kering lagi. Ya kan? Gandumnya cuma 3 liter. Kok dimasak taruhlah untuk 100 orang. Dicincang, dipotong kecil-kecil. Masak saja ibu. Masak, tapi kau jangan undang semuanya. Kalau kau undang semuanya, udah mampus itu. Salat kita pokoknya, tak cukup. Baik, nanti saya akan sampaikan kepada Nabi Muhammad hanya mengundang beberapa orang saja. Mulailah ibunya Ummu Sulaim memasak. Ketika Ummu Sulaim memasak, sudah hampir selesai. Ummu Sulaim pun memanggil anaknya Anas bin Malik, beritahu sama Nabi Muhammad, makanan hampir siap. Naam, ya Ummi. Akhirnya Anas bin Malik mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basyarun la kal basyar. Manusia, tapi manusia luar biasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling tampan, lahir dalam keadaan wa wulida sallallahu alaihi wasallam maktunan, makhulan, maktu as-surah. Tadi dibacakan di Maulidul Habsyi. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi menceritakan bagaimana agungnya Nabi Muhammad, mulianya Rasulullah, hebatnya Nabi Muhammad. Lahir dalam keadaan maktunan, dalam keadaan sudah disunat, dalam keadaan sudah dikhitan. Ente waktu lahir dan sunat belum? Keluar dari perut? Belum lah ya? Lo masih utuh masih? Ente? Sama. Kita pun sama semua Ustaz ya. Lahir dalam keadaan masih utuh. Tidak ada orang yang keluar dalam keadaan kemaluannya sudah disunat kecuali Nabi Muhammad. Maktunan, makhulan. Matanya sudah dalam keadaan bercelak. Celak mata sudah ada. Dalam keadaan maktu as-surrah. Dia punya pusatnya sudah terpotong. Kalau gitu masih lekat sama mak gitu, betul? Ya kan, lahirnya dalam keadaan sajidan syakiran li'annahu badru fi tamam. Kita sering membacakan maulid. Saya tak tahu artinya Habib. Jadi malam kita artikan. Saya tidak pernah mengerti maknanya Habib. Hadir maulid, kau cinta sama Nabi Muhammad, nanti kau akan paham sendiri. Hati, cinta itu pakai hati. Saya cinta sama Nabi Muhammad. Ikuti perilaku Nabi Muhammad, ikuti ajaran Nabi Muhammad. Jangan nyeleneh, jangan ikuti ajaran Wahabi, jangan ikuti ajaran Syiah, jangan ikuti ajaran Ahmadiyah. Sesat, menyesatkan. Hati-hati, jangan sampai anak-anak kita salah masuk aliran, masuk aliran sesat, baliknya habis kita. Selap kita orang tua. Habis nanti orang tua kita didebatkan nanti. Guru saya mengajarkan lain nih Pak, tak nak sama macam gini nih. Kau belajar di mana nak? Itulah yang bapak kirimkan tuh. Inilah guru saya. Akhirnya itu anak berubah akidah dan pandangan. Hati-hati, cari guru yang betul, yang tepat. Tuh ada pondok Habib Hasan Al-Haddad. Ya, di Sungai Amba. Bawang ada Habib Zaki bin Yahya. Betul. Cari yang betul-betul ya, yang jelas-jelas. Matla'ul Anwar. Cari pondok pesantren yang betul. Ustadz Zaini, Kiai Haji Zaini Yahya. Keluaran Darul Mustafa, Habib Omar bin Muhammad bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Cari guru yang betul. Jangan sampai salah. Kalau salah, udah selesai kau. Habis kita. Na'udzubillahi min dzalik. Malam 11 kan? Lanjut ya? Lanjut.
Lanjut Abdurrahman. Masih semangat. Nanti terakhir Laskar ingatkan ya, sumbangannya untuk bencana yang terjadi di Sintang. Keluarkan seikhlasnya, semampunya, berapapun yang kau miliki. Derita, tangisan, kesusahan mereka yang berada di Sintang adalah derita kita juga. Insya Allah malam hari ini, kalau Front Persaudaraan Islam itu ada Hilal Merah Indonesia, Hilal Merah Islam, Hilmi namanya. Alhamdulillah kemarin dari DPP sudah mentransfer uang 10 juta. Dan Alhamdulillah sudah dibelanjakan sembako-sembako dan alat-alat keperluan. Insya Allah malam hari ini sekitar jam berapa? Jam 12. Mereka akan berangkat untuk menuju kota Sintang. Kalau saudara percaya kepada kami silahkan. Kalau percaya kepada Ustaz Dedi silahkan. Nggak ada masalah bagi kami. Mau diserahkan kemanapun silahkan. Yang penting amanah dan mudah-mudahan sampai kepada yang membutuhkan. Siapkan infak yang terbaik malam hari ini. Kita niatkan untuk saudara kita membantu kesusahan mereka. Dan mudah-mudahan itu banjir, itu musibah, selesai semuanya, amin. Segera diangkat oleh Allah, amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu, ini makanan cuma bisa untuk 100 orang. Anas bin Malik pun mendatangi Nabi Muhammad SAW dan membisikkan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ini makanan ibuku mengundang makan di rumahnya, tapi tak bisa ramai, hanya bisa untuk dimakan 100 orang. Oh iya, kata Rasulullah, baik, nanti akan saya undang orang-orang tertentu, kata Rasulullah SAW. Kau siapkan saja di sana. Tak lama kemudian Nabi Muhammad SAW mulai membersihkan tangan beliau. Yang tadinya ikut bersama para sahabat, ikut serta, bukan hanya bisa memerintahkan, bukan hanya bisa menyuruh, tapi sosok Nabi Muhammad SAW ini pemimpin yang paling terbaik, tidak ada duanya di muka bumi Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau pemerintah sekarang lain, udah nyaman makin tak nyaman lagi itu tuh. Kalau ada orang susah, ada bencana, tak muncul. Tapi nanti udah dekat-dekat pilpres, pilgub, bawa muncul. Betul? Udah butuh nanti sama masyarakat, butuh suara, baru dia datang nanti muncul. Udahlah, balas cerita itulah. Kita Nabi Muhammad adalah kita. Akhirnya Nabi Muhammad pun mulai menginformasikan, wahai para sahabat semuanya, Anas bin Malik dan Ummu Sulaim ibunya mengundang kita untuk makan siang di rumahnya. Anco, kata Anas bin Malik, undang semua pula Nabi Muhammad nih. Mulailah bersihkan tangan semua sahabat satu persatu. Nabi Muhammad mendatangi rumah Ummu Sulaim, pisahkan itu makanan untuk keluargamu dan yang lainnya serahkan kepada aku, kata Rasulullah SAW. Mulai satu persatu dibagikan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengambil itu makanan, diberikan kepada sahabat, dibagikan kepada kaum Ansar. Setelah kaum Ansar sudah selesai, dipanggil lagi kaum muhajirin. Satu persatu dibagikan kepada kaum muhajirin. Selesai kaum muhajirin. Bapak, ibu mau tahu berapa jumlah Ansar dan muhajirin? Apa? Angkat tangan. Kok ada yang bisa jawab, saya kasih 5 malam ini. Saya 5. Tak mau, saya kasih mangga. Mangga pula. Apa nama ni? Payah. Kalau tak mau, saya kasih duit. Angkat tangan yang bisa jawab. Siapa? Sungai Udang. Berapa jumlah sahabat Ansor dan Muhajirin? Berapa? Angkat tangan. Ayo, yang pede. Bisa jawab, saya kasih duit 100.000 malam ini. Apalah, saya keluar duit loh. Kalau tak ada yang bisa ngambil duit malam ini duit akan saya kirim ke Sintang. Angkat tangan. Ayo, berdiri. Macam ni je pula angkat tangan. Yang tua-tua tak mana angkat tangan. Berapa jumlah sahabat Ansor Muhajirin? Berapa? Angkat tangan. Tak boleh jawab kayak gitu. Apa ni? Berapa? Berapa? Oh, mulai berapa? Beracau.
Jumlahnya adalah 4.000. Mulailah kau nak ribut belakang tu. Dah salah, besar lagi suara. Dah, berarti ini duit. Masuk ke kotak, kirim ke Sintang. Ambil, sini. Allahumma salli ala Muhammad. Tolong Ustaz. Saya mulai loh malam ini untuk Sintang. Yang lain nyusul. Yang ada 1 juta, yang 5 juta keluarkan duitnya. Ada bakal jual kebun kelapa yang makin mahal sekarang dah. Saya punya kebun kelapa gak di Kalimas, turun 10.000 alhamdulillah. Ustaz ya, 30 juta hasilnya. Ayo daing dah. Ya daing. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili Wa
dihitung uangnya. Yang dapat tadi dihitung langsung. Nanti diinfokan langsung. Subhanallah. Alhamdulillah, akhirnya semua makanan pun terbagi. Kaum Ansar dan Muhajirin. Ada gaul mengatakan kurang lebih 3.000, ada yang mengatakan 4.000. Kaum Ansar dan Muhajirin, subhanallah, mereka melihat dengan kepala mereka sendiri, dengan mata mereka sendiri, bagaimana salah satu mukjizat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kita sebagai umat Nabi Muhammad, apa yang harus kita lakukan untuk Rasulullah? Kita hadir maulid, kita hadir majlis, kita sering merayakan, kita sering menghadiri maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih lihat nih, Pak Abdurrahman bin Soleh. Jangan pikir nanti duitnya malah habis nih mengadakan maulid Rasulullah. Bahkan diganti. Bal yajdad, bal yajdad. Akan ditambah oleh Allah, akan ditambah oleh Allah rezeki yang sudah kita keluarkan untuk baginda Nabi Muhammad, untuk mengagungkan Rasulullah, karena cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hampir di seluruh dunia ketika maulid, subhanallah, mengeluarkan hartanya untuk di jalan Nabi Muhammad. Saya nggak bisa apa-apa. Saya cuma bisa hanya mengundang beberapa orang yang dilihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan yang kau keluarkan, tapi karena rasa cinta. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, yang cinta akan bersama dengan orang yang dicintainya. Di dunia kau cinta dengan Nabi Muhammad, di dunia kau cinta dengan keturunan Rasulullah, di dunia kau cinta dengan orang saleh, di dunia kau cinta dengan Habib Rizik. InsyaAllah nanti di yaumil qiyamah kau akan dibangkitkan bersama Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal Amin ya Rabbal Alamin. Dah sedanglah, 11:30 dah. Berapa duit tadi tu? Ada gak 50 juta? Mana gak tahu, Sungai Udang ni kan kaya-kaya kelapa. Kelapa lagi mahal. Apa lagi tu? Pinang 20.000 saya dengar sekilo. Kelapa 3, ada agak turun sikit kan Ustaz ya. Kemarin di Kalimas 38. Kurang Habib katanya 3.300. Kok turun 200.000 kelapa? Turun 40.000. Iya. Saya pernah diundang kemarin di Perang Tikar tuh, Masya Allah. Satu orang ada namanya Haji Niwar, yang biasa ngundang Habib Rehan gitu. Subhanallah, dia punya kelapa sekali turun 200.000. Gila. Sekawin 4 kita. Ibu-ibu dah tawa lagi. Tak apalah, duit banyak ya Ustaz ya. Jangan ya makan Indomie tiap hari kau nak kawin 2. Pandai gelas kena muka kita balik rumah. Dah? Belum? Masih dihitung. Ya udah, enggak apa-apa, nanti sambil lanjut. Nanti kita informasikan. Ini terserah Ustaz. Mau antum yang pegang silakan, mau diserahkan kepada EPI juga silakan. Silahkan, yang mana yang terbaik, gak ada masalah bagi kita. Mudah-mudahan harta yang sudah kita keluarkan malam hari ini untuk membantu saudara kita, mudah-mudahan ini menjadi amal kita di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berkahi kita. Mudah-mudahan Sungai Udang diturunkan rahmat oleh Allah. Mudah-mudahan masyarakat Sungai Udang semakin cinta kepada Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratikal mustaqim. Wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.